Objek sabar yang kelima adalah beretika, sabar dalam beretika dan berhubungan sosial. Salah satu yang membedakan seseorang itu beradab atau tidak adalah sejauh mana ia bisa menahan diri, mengendalikan emosi, dan mampu menjaga perasaan orang lain. Al-Quran menggambarkan sikap mereka yang tidak beradab melalui orang-orang Badui pedalaman yang memanggil Rasul dari balik kamar isteri-isteri beliau dengan suara keras dan sikap tidak sopan. Walaupun sikap itu ditolerir karena ketidaktahuan, Al-Quran mengecam mereka dengan sebuah teguran seperti diceritakan dalam firman-Nya, Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujarat aktsaruhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengetahui, dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Hujurat 4 dan 5. Sabar dalam hubungan sosial diperlukan, misalnya oleh pasangan suami istri. Hubungan suami istri tidak akan berjalan langgeng tanpa dilandasi kesabaran dari kedua belah pihak, terutama dalam menyikapi perilaku yang tidak berkenan dari salah satu pasangan. Al-Quran memerintahkan kepada para suami agar bersabar bila ada sesuatu yang tidak berkenan dari para istri, dengan mengedepankan akal daripada perasaan dan tidak memperturutkan hawa nafsu. Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. An-Nisa 19. Sikap sabar juga diperlukan dalam membangun hubungan antara anak dengan orang tua dan sebaliknya, antar kerabat, antar tetangga, dan antara guru dengan murid. Sebab kehidupan ini tidak hanya berisikan bunga-bunga yang indah, tetapi juga duri-duri yang menyakitkan. Kesenangan bersatu padu dengan penderitaan, dan pada setiap orang ada yang bisa dipuji dan ada yang bisa dicaci. Begitulah sehingga sabar sangat diperlukan. Tentang sabar dalam hubungan antara guru dan murid, Al-Quran menjelaskan melalui sosok Nabi Musa dan seorang hamba yang saleh yang dikenal sebagai Khidir. Nabi Musa meminta kepada Khidir untuk menemaninya dalam perjalanan agar dia bisa belajar banyak tentang ilmu Allah yang telah diberikan kepada Khidir. Sejak awal Khidir sudah mengingatkan kepada Nabi Musa tidak akan bisa bersabar, sebab menurutnya manusia mempunyai sifat rasa ingin tahu yang mendalam, terutama untuk hal-hal yang tidak diketahui. Karena itu ia katakan kepada Musa, dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Al-Kahfi 68. Nabi Musa memberi jaminan bahwa dia akan bisa bersabar. Al-Kahfi 69. Tetapi dalam perjalanan
Musa mendapati sikap dan perilaku Khidir yang aneh dan tidak masuk akal, sehingga dia tidak sabar untuk memprotes sikap tersebut, padahal dia sudah berjanji untuk bersabar. Setiap kali Nabi Musa protes dan menentang, Khidir selalu mengatakan, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan bersabar bersama dengan aku." Al-Kahfi 72-75. Bisa dibaca kisah lengkap tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir pada surah Al-Kahfi dari ayat 65 sampai 82. Objek sabar yang keenam adalah sabar menghadapi musuh di medan perang. Saat menghadapi musuh di medan perang, sabar sangat dibutuhkan, bahkan menjadi syarat tercapainya kemenangan. Karena itu Allah memuji mereka yang bersabar dengan tidak melarikan diri dari medan perang. Al-Baqarah 177. Dalam surah Al-Anfal 45-47, Al-Quran menjelaskan beberapa hal yang harus dilakukan dalam situasi perang. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa ati'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah, sungguh Allah bersama orang-orang sabar. Al-Anfal 45 dan 46. Ayat di atas menjelaskan 5 syarat memperoleh kemenangan di medan perang. Yang pertama, berteguh hati. Yang kedua, senantiasa berzikir kepada Allah sehingga kedekatan hubungannya dengan Tuhan akan menjadi setiap musuh tampak kecil. Yang ketiga, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang keempat, tidak bertikai yang akan memperlemah kekuatannya. Dan yang kelima, bersabar. Syarat pertama berteguh hati, dan yang kelima sabar adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebab tidak ada keteguhan hati tanpa kesabaran. Pakar tafsir Ibnu Katsir mengomentari dua ayat di atas dengan mengatakan, ini adalah pengajaran dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman tentang etika berperang dan cara menumbuhkan keberanian ketika menghadapi musuh. Di surah yang sama, Al-Quran mengaitkan antara kesabaran dengan kemenangan di atas musuh. Pada ayat 65-66 dijelaskan bahwa jika ada 20 orang yang sabar di antara pasukan muslim, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika 200 orang musuh yang sabar, dan jika 100 orang yang sabar di antara mereka, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti, kemudian Allah memberikan keringanan setelah mempertimbangkan kelemahan yang ada pada pasukan muslim, yaitu jika ada di antara mereka 100 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang kafir. Dan jika di antara mereka ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 2000 orang. Dengan seizin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Begitulah bagaimana kelompok kecil dapat mengalahkan kelompok besar dengan bermodalkan kesabaran. Hal serupa dulu dialami oleh pemimpin Bani Israel, Talut.
dan sekelompok kecil pasukannya yang beriman. Jumlah mereka hanya sekitar 313 orang. Talut pertama kali menguji kesabaran pasukannya dengan mengatakan, "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, maka dia adalah pengikutku." Ada beberapa orang yang lulus dalam ujian kesabaran tersebut, yaitu dengan tidak meminumnya kecuali seceduk tangan. Mereka itu kelompok kecil yang kemudian berhasil menyeberangi sungai. Kelompok kecil yang tahan uji itu berangkat menemani Talut menyeberangi sungai. Ketika melihat musuh dalam jumlah besar, mereka berkata, "Kita tidak akan bisa mengalahkan Jalut saat ini karena jumlah mereka banyak dan jumlah kita sedikit." Sebagian mereka yang telah diteguhkan hatinya karena hanya berharap pahala dari Allah di hari kelak berkata, "Jangan takut, betapa banyak kelompok kecil yang beriman mampu mengalahkan kelompok besar yang kafir. Bersabarlah. Sesungguhnya pertolongan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang sabar." Ketika orang-orang mukmin bersiap-siap memerangi Jalut dan tentaranya, mereka berdoa kepada Allah agar diberi kesabaran, kekuatan batin, keteguhan hati di medan perang, dan kemenangan atas musuh yang kafir. Berkat izin Allah, mereka berhasil mengalahkan musuh, dan Daud, salah seorang tentara Talut, berhasil membunuh Jalut, pemimpin pasukan mereka.